Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberinya sehat, ya. Kita masih diberi Allah kesempatan, masih diberi waktu oleh Allah. Mari kita isi eh, sisa kehidupan kita ini dengan kebaikan, amal saleh, dan yang akan meringankan beban kita nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini pekan kelima Senin, ya. Pekan kelima biasanya kita datangkan Ustadz, selain dari yang rutin yang setiap pekan, setiap bulan. Ini dengan Bapak Ustadz Dr. Bukhari Muslim MA, ya. Insya Allah kita kan tanggal 14 Februari ini mau nyoblos, ya, milih pemimpin sama anggota legislatif, ya. Makanya khusus kita undang ini Ustadz Bukhari Muslim ini karena beliau sebagai salah seorang pelaku politik begitu sudah lama juga berkecimpung. Jadi kita harapkan dapat pencerahan-pencerahan dari beliau nanti sebelum kita melakukan atau memilih pemimpin kita untuk masa depan. Baik, tanpa memperpanjang kalam, Ustadz, kami dari grup Husnul Khatimah Institute, ya, biasanya kami ngaji sekitar 1 jam gitu, kemudian setelah itu sekitar setengah jam tanya jawab begitu, Ustadz. Baik, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Terima kasih, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pak Mazwar Makmur sebagai host pada pagi hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Husnul Khotimah Institute. Namanya keren nih. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan insya Allah mengakhiri hidup di dunia ini, hidup pertama kita ini juga dengan sebaik-baiknya insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya mohon maaf karena tadi ada gangguan teknis. Dan biasa kalau kita nggak bisa nanganin sendiri mesti ditangani oleh putra, putri atau mungkin cucu kita. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, bersyukur atas segenap nikmat, segenap karunia-Nya sampai pada pagi mubarak ini, pagi yang penuh berkah, pagi yang syahdu, pagi yang segar setelah hujan lumayan panjang, ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan aktivitas, mengerjakan kegiatan kita dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah menapaki jalan yang telah pernah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan Allah, jalan satu-satunya.
Kalau dalam Al-Quran Allah menyebutnya ikuti jalanku, ittabi'u sabili wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan Allah cuma satu. Jalan Allah adalah jalan keselamatan, jalan kesuksesan, jalan kemenangan. Bapak Ibu, para ayah bunda, para sepuh, para senior yang tentu lebih banyak makan asam garam kehidupan, lebih banyak ilmunya, lebih banyak pengalamannya, lebih banyak kebaikannya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam bimbingan spesial, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di jalan kebaikan dan perbaikan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini tema yang akan kita sampaikan adalah tema yang ringan, tetapi ini bukan hal yang ringan. Temanya bagaimana kita bersahabat di dunia dan bersama di sorga. Nah, jadi kalau disebut jangan bersahabat di dunia akhirat aja. Karena bersahabat di dunia sampai akhirat, ya sampai. Tapi satu di sorga, satu di neraka. Gitu. Nah, jadi kita ingin persahabatan kita, perkawanan kita, pertemanan kita itu abadi. Karena hidup ini memang bukan hanya di dunia. Hidup di dunia itu memang cuma sekali, tapi hidup bukan cuma sekali. Nah, ini penting ini. Orang kalau selalu menyampaikan bahwa hidup cuma sekali, enggak. Hidup itu tidak sekali. Kalau di dunia memang cuma sekali, tapi hidup tidak cuma sekali. Karena ada kehidupan yang panjang, ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang sesungguhnya itu justru ba'dal maut, dalam kehidupan setelah kematian. Dan ini yang penting. Kalau di Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kita bagaimana kita memilih teman, memilih kawan, memilih sahabat, memilih rekan. Itu bukan soal sepele. Bukan soal sederhana. Kita baca di Quran misalnya bagaimana Allah membimbing kita itu di surah Al-Furqan. Ya wailata laitani lima attakhidh fulanan khalila. Celaka saya ya Allah. Kenapa saya jadikan si fulan, si A, si B itu jadi teman saya? Kenapa saya jadikan ini sahabat saya? Kenapa saya jadikan ini menjadi pasangan hidup saya? Dan sampai kepada bagian yang tidak terpisah dari kehidupan kita adalah kenapa ini jadi pemimpin saya. Itu penting, sangat penting, bahkan amat sangat penting. Karena persahabatan, perkawanan kita di dunia ini tidaklah kekal. Tidaklah selesai hanya sampai di dunia. Tapi kata Al-Quran, al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pertemanan, perkawanan, persahabatan, perkoncoan, perserikatan kita di dunia, baik itu sealumni, sekomunitas, sehobi, separtai, segolongan, seormas, semuanya di dunia itu besok di akhirat akan jadi musuh. Jadi al-akhilla yauma idzin, pertemanan kita, perkawanan kita itu besok di akhirat itu akan jadi musuh, aduun illal muttaqin, kecuali pertemanan, perkawanan, persahabatan orang yang bertakwa. Jadi garis dasarnya, garis batasnya, garis tegasnya, garis merahnya adalah takwa. Takwa nggak mungkin ada kalau nggak ada iman. Iman itu hanya tumbuh jika dipelihara. Iman itu akan berkembang jika dirawat. Iman
itu akan menjadi potensial. Karena ada iman, maaf, ada iman yang impotensial. Kalau bahasa hari-hari kita impoten, nggak punya daya dobrak, nggak punya daya gerak, nggak punya daya gugah, nggak punya daya rekat, nggak punya daya cerah, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu satu kesatuan yang tak terpisah. Jadi kalau kita berteman, kita berkawan, kita bersahabat, harus tetap dengan dasar takwa. Karena dasar takwa lah yang membuat orang bisa selamat. Jadi nggak bisa, wah itu kan urusan dunia, ini kan urusan kehidupan kita. Jadi nggak semua harus melulu agama, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa akhirat dan seterusnya dan seterusnya. Nggak bisa. Sebagai orang beriman kita yakin bahwa kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang bersambung di akhirat. Bahkan kata Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan senantiasa bersama dengan yang dia cintai. Nabi SAW menyebut lagi lebih rinci, dinul mar'i ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya, siapa teman gaulnya, siapa teman kongkonya. Jadi Al-Quran membimbing kita begitu detail. Jadi jangankan memilih pemimpin, memilih sahabat, memilih kawan, memilih teman saja, itu diatur sedemikian rupa. Dulu ketika Rasulullah SAW sedang dalam satu majelis, beliau memberikan arahan, memberikan taujih, ya, memberikan bekal kepada para sahabatnya. Apa bekal yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan tentang bagaimana kehidupan setelah kematian. Jadi kehidupan setelah kematian. Al-hayat ba'dal mamat. Kehidupan pasca kehidupan kita di dunia ini. Semua orang tertegun. Semua orang ketakutan. Semua orang menangis. Tiba-tiba ada satu orang yang bukan hampir lagi. Semua sahabat itu nggak ada yang kenal. Semua sahabat Rasulullah SAW yang hadir pada majelis itu nggak ada yang kenal. Tapi tiba-tiba dia ya nyelonong dan seolah-olah ya maaf agak di luar kebiasaan itu, kalau bahasa kitanya agak kurang ajar. Kenapa? Karena memanggil Nabi saja dengan sebutan nama. Sementara para sahabat ya tidak mungkin. Allah saja dalam Al-Quran tidak pernah memanggil Rasulullah itu langsung. Direct gitu. Ya Muhammad, nggak ada. Coba cari ayat dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada nggak ayat yang Allah panggil ya Muhammad? Nggak ada. Kalau Allah sebut nama Rasulullah SAW, nama Nabi kita Muhammad SAW, itu selalu ada nubuwah, ada risalah. Menyebut nama Nabi itu selalu ada nubuwah, selalu ada risalah. Kalau memanggil, itu selalu dengan panggilan, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan, engkau melarang dirimu memakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya karena nyenengin hati istri-istrimu? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, diserukan oleh Allah, kulli azwajik, katakan, sampaikan, tegaskan sama istri-istrimu, wa banatik, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il muslimin, dan perempuannya orang-orang beriman, istri-istri orang beriman, anak-anak orang beriman, saudara-saudara perempuan orang beriman. Untuk apa? Yudnina alaihinna min zalabibihin. Hendaklah mereka mengurungkan jilbab. Jadi jangan sampai kita di grup Husnul Khotimah Institute ini masih punya pemahaman bahwa jilbab itu sunnah, jilbab itu terserah hati, jilbab itu hanya alat, dan seterusnya. Jilbab itu perintah Allah. Ya, intinya Allah panggilnya Nabi. Kalau enggak Allah panggilnya apa? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul. Tapi kalau Allah panggil yang lain, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihimussalam, Allah panggilnya dengan panggilan langsung. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, turunlah engkau dan istrimu
di surga. Kalau ya Yahya khudil kitab biquwa, hai Yahya ambil ini sebagai kekuatan. Ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Ya Nuh dia bukan keluargamu karena amalnya enggak benar. Ya Isa, ya Musa idhab ila Fir'aun dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau Rasulullah enggak. Tapi ini kok tiba-tiba ada orang enggak dikenal sama para sahabat nongol-nongol manggilnya Muhammad kata. Ya Muhammad, mata sa'ah. Dari tadi ini cerita aja tentang kiamat, cerita tentang gonjang-ganjing ke akhir kehidupan, cerita tentang bagaimana dahsyatnya ketika dunia ini berubah. Emang kapan katanya? Mata sa'ah, kapan itu? Semua orang nengok. Ini kurang ajar banget ini anak. Tiba-tiba nongol, pakai nggak sebutan nabi, nggak sebutan rasul, nggak sopan kira-kira begitu. Nanyanya pun pertanyaannya nyelekit. Nabi lagi cerita dia nanya. Oh, Nabi kemudian SAW membiarkan para sahabat, biarkan dia selesaikan pertanyaan. Kemudian Nabi tanya, ya, ma ista'attalaha. Emang Bapak ini yang nanya ini ditanya Nabi, emang sudah punya persiapan apa? Kok semangat banget nanya tentang kapan kiamat? Emang sudah punya bekal apa? Kok nanya tentang kapan kiamat? Sehingga Nabi SAW balik bertanya begitu, dia jawab. Dia bilang, saya nggak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. Kalau dibandingkan dengan para sahabat ini, sholat jamaah saya masih ya bolong-bolong. Bahkan sholat 5 waktu saya pun masih bolong. Kemudian kalau ibadah-ibadah yang lain, saya hanya puasa di bulan Ramadan. Tilawah Quran saya asal-asalan, bahkan jarang ngaji. Ngaji saya pun belum baik. Kalau infak sedekah jangan ditanya, mungkin semua sahabat di sini, para sahabatmu di sini, saya yang paling berhak menerima zakat dan sedekah dari mereka. Terus ya orang heran, ini orang dia nanya, ditanya balik malah gak punya persiapan apa-apa, tapi kok semangat sekali nanyanya. Gitu. Rasulullah SAW mendengarkan sampai tuntas. Jadi itu salah satu kebiasaan Rasulullah SAW itu mendengarkan apa yang beliau orang sampaikan di hadapannya. Hatta dia mau marah, mau dicaci maki, biar didengarin dulu. Setelah Nabi SAW diam, beliau pun menerangkan, orang ini menerangkan, ya nggak ada. Tapi saya punya satu ya Rasulullah. Wah, ini menarik ini. Saya punya satu Rasulullah. Apa itu? Saya mencintaimu. Allahu Akbar. Jadi sholatnya biasa aja, puasanya biasa aja, ibadah-ibadah yang lainnya biasa aja. Tapi dia punya satu. Apa satunya? Saya mencintaimu ya Allah, ya Rasulullah. Allahu Akbar. Disinilah kemudian kita mendengar ucapan Rasulullah SAW. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Para ulama menjelaskan bahwa mencintai seseorang, mencintai sekelompok orang, mencintai siapapun, itu akan berdampak kepada posisi kita. Jadi kalau Bapak, Ibu, para ayah bunda semua, kalau kita senangnya sama ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, ulama yang benar, walaupun kita nggak ikut bagian, kita nggak ikut ambil bagian, kita nggak turun tandang ke gelanggang, kita nggak turun ke medan tempur, kita nggak ngirimin makanan, kita nggak ngirimin minuman, kita nggak ngirimin dana, bahkan mungkin kita juga nggak mengirimkan doa, tapi senang aja. Apa kata para ulama? Fa innakum fi zumratihim. Kalian itu bersama dengan kelompok mereka. Nah, jadi tergantung. Ini kita, keinginan kita, dukungan kita, sokongan kita itu sekurang-kurangnya arah kita senengnya itu kemana gitu. Nah, itu sangat menentukan. Jadi jangankan turun tandang ke gelanggang, terjun ambil bagian, nyumbang atau enggak. Misalnya kita senang sama ulama, ulama itu lurus, istiqomah, dia bahkan dizolimi oleh penguasanya. Kita senang doang. Itu fa innakum fi zumratihim.
kalian itu berada pada barisan mereka. Walaupun tidak sampai melakukan seperti yang mereka lakukan. Ma taf'alu ma fa'alu. Kalian tidak melakukan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama itu, oleh orang-orang benar itu, oleh orang-orang lurus itu. Fa innakum fi zumratihim, tapi kalian sudah berada dalam barisan mereka. Masya Allah. Ini kan luar biasa. Bisa dibayangkan. Posisi kita hanya senang doang, itu sudah menjadi bagiannya. Jadi kalau kita senangnya sama penyanyi-penyanyi alay, ya kita sama mereka. Kita senangnya tukang joget, ya sama mereka. Kita senangnya sama tukang maksiat, ya kita bagian dari mereka. Walaupun kita nggak ikut melakukan, nggak ikut berbuat. Bisa dibayangkan kalau konteksnya dalam menentukan memilih pemimpin, memilih wakil kita yang duduk menjadi bagian dari kita, akan menyuarakan aspirasi kita, akan meneruskan perjuangan kita, tentu wah sangat amat berat ya, sangat amat luar biasa sebagaimana yang diatur oleh Al-Quran, diatur oleh hadis Rasulullah SAW. Jadi jangan dikatakan, wah ini kan urusan dunia, pemilu ini kan urusan dunia, pilihan demokrasi kan urusan, nggak bisa. Nggak ada satupun bagian kehidupan kita itu terpisah dari kehidupan kita di dunia dengan kehidupan akhirat. Nggak ada. Tidak ada satupun bagian hidup, episode hidup kita itu terpisah dari kehidupan yang sesungguhnya kelak di akhirat. Nggak ada. Jadi kalau istilah pepatah kita, kalau kita nanam rumput, nggak bakal ada padinya. Kalau nanam padi, ya pasti ada rumputnya. Kalau kita nanam kebaikan, ya pasti ada salahnya juga. Tapi kebaikan kita itu mendominasi, kebaikan itu mempengaruhi. Kalau kata Rasulullah SAW, itu disebutkan oleh Nabi SAW, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Untuk apa? Tamhuha, menghapusnya. Dari satu waktu ada seorang anak remaja namanya Syuaiban. Anak remaja ini Masya Allah, dia begitu cintanya dengan Rasulullah SAW. Saking cintanya dengan Rasulullah SAW, semua yang dilakukan Rasulullah ditirunya. Cara nyisirnya, cara sorbannya, cara pakai bajunya, cara jalannya, cara komunikasinya, cara makan, semua ditiru. Ditiru baik dari Rasulullah SAW. Sampai kepada satu waktu anak muda ini pingsan, sakit, suka pingsan gitu. Dia pesan kepada ayah bundanya. Apa kata beliau kepada ayah bundanya? Pak, Ma, ayah, ibu, kalau saya sakit, jangan beritahu Nabi. Jangan ganggu beliau dengan kesibukan mengurus umatnya, mengurus jamaah, mengurus kita semua. Terganggu dengan informasi kecil dari saya ini. Ya orang tuanya pun nurut. Tapi setiap dia selesai pingsan, bangun, sadar, dia nanya. Pak, Mah, Nabi datang nggak tadi? Ya, katanya kan nggak boleh dikasih tahu. Ya udah. Berapa hari lagi pingsan. Sampai pada satu waktu, karena sering kali pingsan, Rasulullah SAW mendapatkan amanah dari Allah. Dapat bisikan, dapat wahyu dari Allah. Ya Rasulullah, itu ada orang yang cinta betul sama engkau. Tolong ditengokin tuh, dia lagi sakit. Ringkas cerita, anak ini pingsan, dalam kondisi pingsan itu Rasulullah SAW datang. Dan dia ada pesan, nggak boleh dibangunin. Dia pesan sama ayahnya, pesan sama ibunya, nggak boleh dibangunin. Siapapun yang datang. Hatta Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang, besuk. Kemudian Rasulullah melihat bagaimana kerinduan anak muda ini, namanya Syuaiban ini. Kerinduannya dalam sekali untuk jumpa langsung dengan Rasulullah SAW, ketemu langsung dengan Rasulullah SAW secara spesifik. Kalau biasanya kan cuma lihat di masjid, cuma lihat beliau lagi bersama para sahabat. Ini pengen banget didatangin secara khusus oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW melihat anak muda ini sedang rindu berjumpa, bertemu dengan zat yang lain, yang lebih dia cintai. Sehingga ringkas cerita, beliau ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kedua orang tuanya, Pak, Bu, berbahagialah anak Bapak
anak ibu ini sedang rindu berat, amat sangat rindu berjumpa dengan yang paling dia cintai. Ya kagetlah bapak ibunya. Ya Rasulullah, kami tahu anak kami ini, jangankan kami orang beliau memang mencintai kami, tapi cinta dia kepada engkau ya Rasulullah, cinta anak kami kepada engkau itu mengalahkan cintanya kepada kami orang tuanya sendiri, kepada kami ayah ibunya sendiri. Rasulullah SAW tersenyum, iya betul, memang di dunia ini dia sangat mencintai saya, tapi ada yang lebih dia cintai. Siapa itu? Dia mencintai yang menciptakan kita semuanya. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan dia sedang menunggu perjumpaan yang paling indah, perjumpaan yang paling luar biasa. Jadi kalau secara spesifik dia nggak bergaul langsung dengan Rasulullah bertemu, tapi hanya lihat dari jauh, meniru dari jauh, nggak pernah bercengkrama, nggak pernah bertemu, tapi begitu luar biasa. Bayangkan sakit aja Allah sampai mewahyu ke Rasulullah datang untuk menjenguknya, membesuknya. Bisa dibayangkan. Dan ketika Rasulullah SAW datang, kata Rasulullah, dia sedang menunggu berjumpa dengan yang paling dia cintai. Jadi ada lagi di atasnya Rasulullah SAW. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Disampaikan oleh Rasulullah SAW begitu, seorang tuanya kemudian begitu senang luar biasa karena anak mereka anak yang soleh, anak yang baik, yang jangankan dengan Rasulullah SAW kekasihnya di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya pun sangat menunggu kehadirannya untuk kembali. Wah, ini luar biasa. Singkat cerita Rasulullah SAW pulang, anak ini pun meninggal. Rasulullah datang kembali, kemudian memandikan, mengafani, menyolatkan, dan kemudian menguburkan. Rasulullah SAW selesai menguburkan, beliau bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama, seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan yang dia cintai. Masya Allah. Jadi kehidupan kita, perkawanan kita, pertemanan kita, perkoncoan kita tidak boleh dipisahkan, dilepaskan daripada puncak cinta kita. Apapun itu. Apalagi dalam konteks yang lebih spesifik hari ini adalah kita ketika mau milih pemimpin. Milih pemimpin itu kan ada kriterianya, ada spesifikasinya. Dan nggak boleh main-main. Kenapa? Karena para ulama mengatakan andaikan kita cuma satu doa kita yang akan dikabulkan oleh Allah, semua kita ini. Cuma satu doang doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Apa yang paling layak kita doakan? Apa yang paling wajib kita doakan? Apa yang paling harus kita doakan? Satu. Apa yang kita doakan? Kita doakan kepada Allah agar dianugerahi pemimpin yang adil. Masya Allah. Pemimpin yang benar. Pemimpin yang lurus. Kalau istilah Al-Quran itu waja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan pemimpin itu yahduna bi amrina, yang di-guidance dengan hidayah Allah, yang dibimbing dengan hidayah Allah. Lamma sabaru, mereka selalu senantiasa sabar. Kenapa? Karena ujiannya banyak. Ujiannya berat. Saya kemarin berjumpa waktu ke Padang, saya jumpa dengan seorang anak keturunan ulama besar di Sumatera Barat. Beliau ini sedang menulis buku, sudah selesai sebenarnya, sedang diedit dan mau dicetak. Bukunya lumayan lumayan ngeri gitu. Jadi karena dalam proses penulisan beliau sampai sakit karena diteror, dicegah, segala macam cara lah. Sampai hari ini belum dicetak. Kita sudah mencarikan supaya bisa dicetak, tapi memang beliau melewati tahapan. Judul bukunya Pemilu Sudah Selesai. Dan beliau menulis judulnya Pemilu Sudah Selesai. Baca judul itu kan kita berasumsi kan bisa macam-macam. Ternyata apa? Beliau menulis buku ini karena beliau ini dulu pesantren di Gontor, jadi ada basic agamanya. Bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, pemahaman keagamaannya bagus, ilmu logikanya, mantik balaghahnya bagus, sehingga
beliau menulis buku dengan judul Pemilu Sudah Selesai. Itu konteksnya apa? Bahwa ini pertarungan dahsyat yang pernah terjadi sebagaimana pertarungan Nabi Musa dengan Firaun. Nah, itu. Karena posisi Firaun itu, kalau Quran menyebutnya kan inna Firaun ala fil ard. Firaun itu orang yang paling songong di muka bumi. Saking songongnya apa? Siapapun yang coba naik merebut kekuasaan, mengambil alih kekuasaan, itu dilibas. Saking khawatirnya bukan hanya orang yang sudah hidup di luar, yang mau hidup aja dilarang. Jadi jangankan orang yang hidup, yang mau hidup aja dilarang. Yang baru lahir aja dilarang. Apa indikatornya? Yastahyuna nisa'akum wa yaqtuluna auladakum. Dia menghabisi para anak laki-laki yang bakal lahir. Jadi yang bakal lahir aja dihabisi. Apalagi sudah lahir. Baru mau nongol ke dunia aja dicegahnya. Jadi yaqtuluna abna'akum. Dia putus semua laki-laki yang akan lahir. Wa yastahyuna nisa'akum. Dia beri kesempatan hanya perempuan yang hidup. Jadi yang sudah hidup diganggu, dibatasi, dirusak, terus segala macam. Tapi Allah punya cara yang begitu indah. Apa cara yang indah itu? Allah bikin dia malah tidak berdaya dengan apa? Allah hadirkan seseorang yang kemudian meruntuhkan kekuasaannya. Menghilangkan kesewenang-wenangannya. Menghabiskan energi zalimnya itu dari orang dalam istana. Masya Allah. Dibuat oleh Allah skenario-nya luar biasa. Musa yang dilahirkan oleh ibunya dalam kondisi ketakutan, tapi pengen anaknya hidup. Karena saking pengen anaknya hidup, maka dibiarkan. Tetap hidup, ditaruh di sungai, ternyata sungai itu sampai kepada istana, dan di istana itulah diselamatkan oleh Ummu Asia, ibunda kita Asia, istri Fir'aun. Maka kita perhatikan, coba lihat doanya Fir'aun, doanya Ummu Asia di Quran itu, di surat Tahrim itu. Ya Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, ibnili, bangunkan untukku baitan fil jannah, rumah di surga. Masya Allah. Padahal tinggalnya di mana, Bu? Tinggalnya di mana, Pak? Di istana. Kan Ummuna Asia itu tinggalnya di istana. Tapi doanya apa? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkan untukku rumah di sorga. Masya Allah. Wa najjini min fir'aun wa amalihi. Ya. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dengan segenap perilakunya. Jauhkan aku dari Fir'aun dengan segenap hegemoninya, dengan segenap pengaruhnya. Maka para ulama, kalau di kitab klasik, ada kitab, saya baca ini, kitab klasik diceritakan, maaf, Ummuna Asia itu, maaf sebentar, dah jalan. Ummuna Asia itu, maaf, belum pernah tersentuh oleh Firaun. Jadi ketika Firaun mendekati sebagai suami, Allah ganti Ummuna Asia itu dengan makhluk yang lain. Jadi Ummuna Asia itu sesuai dengan doanya tidak pernah tersentuh oleh Firaun sekalipun. Jadi kalau tersentuh dengan Firaun atau berhubungan dengan Firaun, Allah ganti Ummuna Asia itu dengan makhluk yang lain. Jadi Ummuna Asia itu masih suci. Kenapa doanya tadi? Najini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun, wa amalihi, dari perbuatannya, perilakunya, amaliyahnya, pekerjaannya, bahkan tugas sebagai suami. Wa najini minal qaumidz zalimin, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Masya Allah. Jadi kita bukan hanya pengen selamat sendiri. Karena ada orang kan yang penting saya sholat, puasa, zakat, nunggu anak cucu main selesai. Enggak. Tidak bisa. Kita merasa sudah cukup jadi orang soleh, belum. Orang soleh saja tak cukup. Kita harus jadi orang yang muslih. Soleh itu baik, tapi personal diri kita saja.
Kalau muslih itu yang baik dan menghadirkan kebaikan serta perbaikan. Jadi ada kepedulian sosial, ada peran-peran kemasyarakatan, peran-peran keumatan yang harus kita mainkan. Kita nggak boleh berdiam diri bahwa ya sudahlah urusan ganti pemimpin sudah takdirkan Allah. Benar, sudah takdirkan Allah. Tapi yang ditanya oleh Allah bukan soal menang kalahnya, sukses berhasilnya, jadi tidaknya. Tapi yang ditanya oleh Allah, apa yang kita lakukan? Berada di barisan mana kita? Ketika berbenturan antara hak dan batil, benar dan salah, dunia dan akhirat, nggak bisa dipisahkan. Kita ini urusan dunia. Kita urusan dunia nggak bisa diurusan agama. Karena ada sentimen-sentimen dalam kehidupan kita ini, maaf. Banyak orang tergadai. Tergadai dengan apa? Yabi'una dinahum bi umuri dunia. Mereka menggadaikan, menjual, menukar agamanya dengan apa? Dengan urusan-urusan dunianya. Urusan jabatan, urusan fulus, urusan yuan, urusan euro, urusan dolar, urusan rupiah. Sehingga kadang-kadang rupiah itu mengalahkan ruhiyah. Energi kebaikan, spirit kebaikan dikalahkan oleh apa? Karena urusan cuan, urusan rupiah. Nah, ini yang tentu kita tidak inginkan. Nah, karena itu ketika kita berada dalam posisi begini, siapa yang kita ikuti? Nah, kita ikuti sebagaimana bimbingan Allah dalam Al-Quran. Yang kita ikuti adalah orang-orang yang kita tahu bagaimana mereka berada dalam posisi kebaikan. Menegaskan kebaikan, memperjuangkan kebaikan, membela kebaikan, menegaskan posisi kebenaran, membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Bukan hanya mereka melakukan al-amru bil ma'ruf, mencegah, mengajak orang kepada ma'ruf, mencegah orang dari kemungkaran, tapi sampai kepada tingkat posisi tertingginya adalah apa? Al-amru bil adli, menegakkan keadilan, wa nahyu 'anil dzulmi. Kalau Allah yarham guru saya Abuya Kiai Haji Aliyafi, Profesor Kiai Haji Aliyafi itu menyebutnya punya daya dobrak, punya daya cerah, ya, punya energi kuat untuk menghadirkan kebaikan dan punya daya tolak, punya daya cegah, punya daya tahan terhadap kemungkaran. Nah, energi itulah yang kita miliki. Di mana? Ya suddu ba'duna ba'dha. Dari kita memilih teman, memilih kawan, memilih sahabat, memilih orang-orang yang menjadi bagian dari hidup kita. Sampai kepada tingkatnya memilih pemimpin. Jadi nggak bisa dipisahkan. Orang dia mau siapapun jadi presiden, saya mau gini-gini aja. Iya benar. Kita mau gini-gini aja tetap. Tapi apa pengaruhnya? Kalau kita memilih pemimpin yang salah, pengaruhnya kemana? Sampai kepada keberagamaan kita. Jangan salah. Sampai kepada keberagamaan kita. Sampai kepada kehidupan keseharian kita. Pengaruh. Ingat nggak waktu COVID kemarin? Kenapa kita nggak boleh sholat ke masjid? Kenapa kita nggak boleh sholat jamaah? Kenapa kita nggak boleh datang ke musola? Bahkan kalaupun datang sholatnya berjarak, pakai masker, harus cuci tangan, ini, itu, segala macam. Kenapa? Karena ada aturan yang melarang. Aturan itu lahir dari mana? Dari kebijakan. Kebijakan itu lahir dari mana? Dari proses politik. Jadi proses politik. Proses politik lahir dari mana? Dari pas aspirasi dan pas partisipasi kita. Jadi kalau kita cuek, kita sepelekan, maka yang duduk, yang menguasai, yang mengurusi urusan kita, yang mengambil alih kekuasaan, tugas pokok kehidupan kita adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kita. Maka apa doa kita? Sama Allah doa kita. Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, anugerahkan kepada kami. Berilah kami pemimpin. Berilah kami pemegang kekuasaan. Beri lagi pemegang kendali kehidupan kami ini orang-orang baik di antara kami. Wala tuwalli alaina syirarana. Jangan engkau beri kekuasaan. Jangan engkau beri pegang peran kendali orang-orang buruk di antara kami. Na'udzubillah, kalau sampai kepada buruknya itu menghadirkan hadir atau lahir dengan keburukan. Kalau istilah Dr. Indragiri itu beliau mengatakan, kalau pemimpin itu lahir dari rahim haram,
dari proses non etik, proses melanggar etika, proses melanggar norma, maka itu sudah indikator kegagalan. Sudah indikator keburukan. Tak layak memimpin, tak layak dipilih, tak layak berada di atas kita, apalagi mendelak memegang kendali kita. Kenapa? Karena dia bukan hanya dikendalikan oleh nafsunya, naudzubillah, tapi nafsu orang lain yang mengendalikannya. Oh, ini yang berat. Jadi nggak boleh dipisah. Maka kita memainkan peran kita sebisa kita. Ya, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, kalau bisa tetangga kita, orang di RT kita, di lingkungan kita, di komplek kita. Daya pengaruh itu, daya gerak itulah yang disebut dalam bahasa agama kita namanya muslih. Kalau biasa saja orang ke masjid, puasa, zakat, umroh, haji, itu namanya orang soleh. Kita nggak cukup jadi orang soleh, tapi harus jadi orang musleh yang baik dan menghadirkan kebaikan serta perbaikan. Yang peduli dengan kebaikan, yang mau memperjuangkan kebaikan. Nah, karena ini bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua saya, para senior saya, ini saya lihat ini ada Pak Sanusi Tambunan nih. Ya, Kalau nggak salah, Masya Allah. beliau paling senior, Ustaz. Beliau kalau nggak salah di Rumah Sakit Islam ya, kalau tidak Ya keliru ya. betul, Ustaz, ya. Kan Saya ingat. DKI ini mantan abang dokter-dokter di Rumah Sakit Islam. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Saya ingat, kalau Pak Dokter ingat, dulu guru saya dirawat di sana. Namanya Kiai Haji Abdullah Said, pendiri Hidayatullah. Itu dirawat dulu di Muzdalifah atas rekomendasi dari Dokter Muslim Gunawan. Masya Allah, tabarakallah. Ini bisa bersilaturahmi, bisa berjumpa di sini nih Pak Dokter ya. Masya Allah, senang sekali pada pagi Mubarak ini, pagi yang penuh berkah ini. Terima kasih Ayahanda Pak Bazwar Makmur yang bisa menghadirkan saya di sini ya, memberi kesempatan untuk ikut hadir di sini. Mudah-mudahan ini menjadi, saya tidak mengajari, saya hanya berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi pengetahuan saja ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah punya basic yang kuat, punya daya, kalau istilah Allahyarham guru saya Abu Yake Profesor K. Aliaf itu, daya tolak, daya dobrak. Tidak ada daya tolak, karena memang kita harus mencegah kemungkaran. Bahkan dalam kaidah usul itu mencegah kemungkaran itu harus didahulukan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk itu lebih diutamakan. Jadi kalau hari ini misalnya hegemoni kekuasaan sudah di luar batas, sudah melanggar norma, sudah melanggar hukum, bahkan terang-terangan mengumumkan pelanggaran itu, terang-terang, ya kalau istilah sekarang istilahnya ikut cawe-cawe yang nggak benar. Cawe-cawe itu pasti nggak benar. Kenapa? Karena secara etik sudah salah. Gitu. Etik itu kan tidak tercatat memang. Secara moral itu sudah salah. Itu tidak tercatat. Nilai itu ada dalam kehidupan, tapi tidak tercatat. Tidak terbukukan, tapi ada dalam kehidupan. Nilai itu nggak boleh hilang dari apapun. Bahkan dalam bahasa agama kita, al-adab itu aula minal ilm. Adab itu harus didahulukan daripada ilmu. Adab itu didahulukan apalagi kepada kekuasaan. Jadi inilah yang kita munculkan. Maka kita hadir memainkan peran. Kita tidak boleh tinggal diam. Siapapun kita, minimal di keluarga kita, orang dekat kita, kita selamatkan. Dalam arti apa? Kalaupun nanti ternyata karena kezalimannya, Allah izinkan. Nah, ini sekali lagi ya. Amal baik, amal buruk, itu memang semua Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan? Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita kaki, Allah kasih kita pikir, Allah kasih kita perasaan. Tapi apakah semua sudah ridhoi? Itu yang diukir oleh Allah dengan terang dalam doa yang kita semua selalu baca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah. Jadi kita minta semohon sama Allah itu, auzi'ni ya Allah, bantu aku, tolong aku, beri kekuatan kepadaku untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Agar aku bersyukur terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku. Nikmat yang Allah berikan kita berdayakan dengan apa? Memilih teman yang baik, sahabat yang baik, orang dekat yang baik, pasangan yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Yang kemudian insya Allah melahirkan anak cucu yang baik.
Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Jadi kita bukan hanya mendoakan untuk menetralisir kehidupan kita ke depan, tapi yang lalu pun kita doakan orang tua kita, kakek moyang kita, nenek moyang kita doakan supaya mereka juga memperoleh kebaikan. Kenapa? Karena kita bakal disatukan. Kita bahkan dipertemukan, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin fa'alhaqnahum. Orang beriman itu akan dipertemukan kembali. Jadi kita ini nanti dipertemukan dengan kakek moyang kita dan di anak cucu kita, cicit kita. Jadi kalau kita semua sudah berkumpul, Allah kumpulkan di satu tempat, nanti Allah pilihkan buat kita surga yang paling baik di antara kita. Jadi kalau kakek kita yang paling baik surganya, berarti kita berada di sana. Kita yang paling baik surganya, semua keluarga kita kumpul di situ. Anak cucu kita yang paling baik surganya, kita dikumpulkan di situ. Fa'alhaqnahum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW, ahli tafsir, ulama tafsir yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, bahkan menjadi rujukan semua ahli tafsir di muka bumi ini. Beliau mengatakan bahwa yang disebut oleh fa'alhaqnahum itu apa? Dipertemukan, dikumpulkan. Jadi bukan besok itu masing-masing, enggak, tetap dikumpulkan. Makanya kita kasih judul kan, berkawan di dunia, bersahabat di surga. Jadi bukan hanya di akhirat. Kalau bersahabat di akhirat, satu di neraka, satu di surga. Kalau cerita Ustaz Das'ad kan nanti surga mau minta bikin jembatan gak nyampe-nyampe, karena jembatan dari surga udah nyampe, dari neraka gak nyampe-nyampe. Kenapa gak nyampe-nyampe? Dari neraka cepat nyampe, dari surga lambat nyampenya. Karena yang dari neraka kumpul semua di sana. Para kontraktornya, para tukangnya banyak yang di sana berkumpul. Kenapa? Karena di dunia memang melakukan hal-hal yang buruk sehingga semua dimudahkan, semua digampangkan. Nah, ini kita harus ingat bahwa semua yang diizinkan oleh Allah belum tentu diridhoi oleh Allah. Allah mengizinkan tangan kita bermaksiat, apa Allah ridho? Enggak. Allah mengizinkan mata kita, pikiran kita, bahkan hati kita bermaksiat, apa Allah ridho? Enggak. Allah lepaskan itu untuk kita. Allah hanya membimbing kita, yahduna. Allah akan mengarahkan kita, memberi hidayah, memberi pencerahan kepada kita. Tergantung kita. Mau mengambil enggak hidayah itu? Memperoleh enggak itu? Buktinya Allah ridho dong, buktinya dia menang. Enggak. Menang kalah itu bukan ukuran ridho. Fir'aun itu berapa lama dia berkuasa? Apakah Allah ridho? Enggak. Matinya mati sangir dia. Matinya mati celaka dia. Sampai kepada akhir dia izin kepada Allah untuk beriman pun udah telat. Kan dia waktu mau ditenggelamkan oleh Allah tuh dia bilang kan, amantu alladzi amanat banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel itu. Saking songongnya, sudah mau mampus saja masih mengatakan, karena harusnya kan dia bilang amantu birabbil alamin, aku beriman kepada Allah Tuhan semesta alam. Tapi dia bilang apa? Amantu alladzi amanat banu Israel. Songong itu kan. Saya beriman kepada Tuhan yang diimani Bani Israel. Saya percaya kepada Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang Islam. Telat dia. Malaikat tuh sampai ngasih pasir ke mulutnya. Jibril tuh kasih pasir ke mulutnya tuh biar nggak bisa ngomong. Sampai di sini maka kelelep dia. Maka di Quran itu Allah umumkan di As-Sajdah, qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yunzurun. Katakanlah hari di mana Allah sudah kunci semuanya itu, dibuka semuanya. Ketika kebuka semuanya baru ketahuan deh. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Orang-orang beriman itu enggak lagi, orang-orang kafir itu enggak lagi berguna imannya. Jadi imannya sudah iman yang impoten. Iman yang tidak punya energi lagi, iman yang tidak punya daya dobrak, iman yang tidak punya daya cegah lagi, enggak ada gunanya lagi. Ada imannya, tapi enggak ada gaya gunanya lagi. La yanfa', enggak berguna lagi. Kenapa? Kenapa ke orang itu balik kepada aslinya? Kenapa? Karena setelah nggak megang sana megang sini nggak bisa lagi. Karena nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan, dia kembalinya sama Allah. Beda sama Ummuna Asia, masih berkuasa, tinggalnya di istana. Doanya apa? Minta rumah di surga. Doanya apa? Selamatkan dari Fir'aun. Doanya apa? Bebaskan dari kezalimannya, bahkan perbuatannya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, oleh karena itu, para ayah, para bunda, para senior, para bapak, ibu sekalian, pagi hari ini
kita semua berkomitmen hati, berkekuatan jiwa agar senantiasa bersahabat, berkawan, berteman dengan orang baik. Dan selalu kita doakan. Karena kata Nabi SAW, orang yang paling pelit itu orang yang tidak pernah mendoakan orang lain. Maka supaya kita nggak dicap pelit, dicap kalau orang Minang bilang sampili karyang. Kalau orang Bugis bilang seke, pedit, melit, pelit, medit, bakhil, korek. Jangan sampai gitu. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak peduli dengan kehidupan. Dia nggak peduli dengan nasib bangsanya. Dia nggak peduli dengan kehidupan sosialnya. Jangan sampai kita ambil bagian. Ambil bagian. Jangan sampai cuman kita, tapi kita bisa selamatkan 1-2 orang. Kenapa? Dengan itu insya Allah Allah menghadirkan kebaikan untuk kita. Rumusnya memang begitu. Surah Ar-Ra'd itu jangan disalahpahami. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Jadi perubahan besar itu terjadi kalau kita semua sudah berubah lebih baik. Besok pemimpin baik itu akan hadir kalau kita semua layak dipimpin orang baik. Kalau kita belum layak dipimpin orang baik, pemimpinnya masih gitu-gitu aja. Kenapa kita sekian lama ini dipimpin seperti ini? Karena kita memang dulunya tidak peduli. Kita dulu menganggap orang baik, ternyata apa? Akhir dari kekuasaannya malah menunjukkan betapa bengisnya, betapa zalimnya, betapa buruknya mempersiapkan sesuatu yang naudzubillahi min dzalik. Dulu pemimpin kita Pak Harto itu 30 tahun berkuasa, tapi anaknya jadi menteri itu di akhir kekuasaannya. Yang memang layak dia jadi menteri sosial, Bu Tutut kan. SBY 10 tahun, nggak mentang-mentang. Jangankan anak cucunya, besannya aja nggak ditolongnya. Turun lagi Megawati yang waktu itu berkuasa. Dia bahkan kalah ketika Pilpres di saat dia jadi presiden. Itu artinya apa? Orang-orang memanfaatkan, tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan golongannya sendiri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan Allah. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ayahanda Pak Haji Mazwar, Haji Mazwar Makmur untuk kita berdialog atau berdiskusi pagi ini. Barakallahu fikum. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa pencerahan pagi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau menambahkan atau bertanya sama Ustadz, ya beliau pelaku politik ini, jadi bisa langsung dan bisa memberikan pencerahan yang lebih dalam kepada kita semua. Silakan. Kelihatannya Pak Mas Akib belum. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Bukhari, luar biasa Pak pencerahannya ini. Benar-benar kalau kita mampu memahami, kemudian mengaktualisasikan apa yang tadi Bapak uraikan dalam kehidupan keseharian kita, luar biasa Pak. Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Tapi dalam fenomena kehidupan kita di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Jadi ini butuh satu upaya perjuangan yang luar biasa untuk mendidik umat Islam ini. Karena secara statistik kita ini jumlahnya banyak. Ya. Tapi di antara kita sendiri, jangankan di level middle lower, Pak, di level tingkat tingginya aja Ustadz itu berbeda-beda pendapat. Jadi umat ini kebingungan. Yang sebenarnya yang murni itu yang harus seperti ini. Tapi kita sendiri melihat fenomenanya seperti itu. Ketarik-tarik karena dolar, ketarik-tarik karena jabatan. Sehingga itu mempengaruhi, Pak, besar pengaruhnya pada pengikutnya. Kita lihat ada pimpinan pondok pesantren sedang berdoa, tiba-tiba langsung koma dia. Nggak tahu doanya itu langsung diazab Allah atau nggak tahu juga. Karena dia berdoa untuk sesuatu yang untuk kepentingan dia, bukan kepentingan umat Islam atau mencari ridho Allah. Jadi fenomena seperti ini yang jadi apa ya, handicap untuk lapisan masyarakat kita, terutama ya saudara-saudara kita yang masih di pedesaan nih Pak, Ya. yang kan nilai suaranya sama, Ya. itu dengan ditukar aja dengan apa ya, satu kantong sembako atau
Indomie, mereka sudah bisa dibeli suaranya itu. Ya. Betapa mereka menganggap enteng ya. Padahal ini luar biasa tadi yang Bapak sampaikan. Jadi inilah saya, mudah-mudahan kita berdoa Allah memberikan petunjuk dan pertolongan buat seluruh bangsa Indonesia agar mereka sadar sekarang bahwa memilih pemimpin ini bukan hal yang sederhana. Ada pertanggungan jawab sampai di akhirat. Dan ini kita harus, itu adalah hak personal. Memang kita nggak bisa memaksakan orang, tapi disadarkan mereka. Nah, upaya ini mudah-mudahan teman-temannya Pak Ustadz nih bergerilya untuk menyampaikan kebaikan kebenaran ini sebagai amal jariah, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambahkan Ustadz, silakan. Ya, barakallahu fikum. Saya kan saat ini juga sedang diamanahi untuk maju di DPRD DKI dari Jakarta ya, di Dapil 9 wilayah Cengkareng, Tambora, dan Kalideres. Saya merasakan luar biasa. Luar biasa, Pak. Orang-orang kuatnya, orang-orang yang fahamnya itu justru menjadi koordinator untuk ngumpulin cuan, Pak. Jadi misalnya kalau kita datang, kalau saya sih datang kenal lewat masjid, lewat musala, lewat ceramah, sehingga ya ibaratnya sekurang-kurangnya saya bisa menyampaikan di masjid. Tapi apa keluar masjid? Ya kita dapat apa dong dukung Pak Ustadz? Nah coba. Bayangkan tuh Pak, itu Jakarta. Saya tidak bisa membayangkan kalau di daerah. Kalau orang butuh. Saya bilang, Bapak kalau dikasih 100.000, 200.000, itu kan menderita aja 5 tahun Pak. Tapi ya gimana Ustadz, kan hari ini kita kan butuh makan. Nah sudah. Nah, itu jadi memang tantangannya besar sekali. Nabi SAW itu 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan. Apa kata beliau? Afatuddin thalatha. Yang buat agama ini rusak. Buat keyakinan kita itu goyah. Buat keimanan kita itu bergeser. Karena 3 perkara. Yang pertama apa? Imamun jair. Pemimpin yang zalim. Kalau pemimpin zalim itu lawannya pemimpin adil. Pemimpin adil kan yang kita minta, kita mohon. Kalau kita nggak gagal mendapatkan itu, lawannya pasti nggak mungkin tengah-tengah, nggak ada. Kalau nggak adil, zalim dia. Zalim itu kenapa? Karena adil itu bahasa agama kita al-wad'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita nggak menempatkan satu pada tempat, itu udah zalim. Peci, semahal-mahalnya peci ini, semurah-murahnya peci ini tetap tempatnya di atas. Semahal-mahalnya sepatu, semahal-mahalnya sandal, tetapnya harus di bawah. Jadi kalau peci malah diletakkan di bawah, sandal sepatu di atas, itu sudah nggak adil namanya, udah zalim kita. Apalagi menyangkut kekuasaan, menyangkut kebijakan, menyangkut nilai yang sangat besar dalam kehidupan, yang memberi efek, memberi pengaruh bukan hanya 1-2 orang, tapi bisa jadi 1-2 generasi. Naudzubillah. Maka para ulama kita, para tokoh kita, para politikus lurus kita menyatakan gagal kita tahun ini. Artinya apa? Kita membuka kegagalan kita 50-70 tahun yang akan datang. Persoalan IKN misalnya, itu bukan persoalan desentralisasi, bukan persoalan bagi-bagi kekuasaan, bukan soalan sebar pembangunan, bukan. Kalau bangun aja. Makanya ketika kita menyatakan bahwa kita bukan menolak membangun, enggak, tapi menjadikan emang gampang. Soal pindah ibu kota aja, merasa seolah-olah bulan Agustus besok sudah apel bendera di sana, kemudian sudah selesai urusan. Enggak. Malaysia itu pindah ibu kotanya itu di satu daratan, Pak. Cuma 30 menit dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, itu cuma sebentar. Tapi apa sudah selesai? Belum. Ada satu negeri saya lupa itu, sampai negaranya itu ibu kota dibangun, sekarang tempat monyet-monyet yang tinggal di situ, binatang-binatang hutan yang tinggal di situ, bukan orang. Para sahabat saya yang sosiolog itu, mereka ketika turun ke lapangan mengecek paling cepat 35 tahun untuk bisa pindah ibu kota itu, nggak gampang. Maka kampanye saya mengatakan jaga dan kawal Jakarta, ibu kota warisan para ulama, bukan cerita kosong. Berarti kan ada yang digeser itu. Merubah suasana baru. Karena Jakarta ini bukan tanpa cerita, tanpa kisah. Jakarta ini nggak ujuk-ujuk jadi ibu kota. Dia ada proses panjang, ada perjuangan hebat, ada pengorbanan luar biasa.
Ada nilai spiritual yang ada di dalamnya. Nama Jakarta aja punya nilai spiritual. Ada spiritual yang luar biasa. Terus kita pindah ke sana, kemudian ujuk-ujuk. Berarti kan ada yang dibuang, ada yang dilepas karena dihilangkan. Itu yang harus kita pikirkan jauh-jauh. Dari mana mulainya? Pemimpin. Maka kata Nabi, agama ini rusak karena pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak adil. Yang kedua, faqihun fajir. Yang Bapak sebut tadi. Saya tahu beliau itu. Saya kenal beliau itu. Sedih. Beliau itu, maaf, mungkin informasinya salah. Dulu iya, memang kita dukung, kita support. Beliau karena memang saking semangatnya, ya akhirnya ya begitu keadaannya. Tapi keluarga beliau, saudara-saudara beliau tidak seperti itu. Itu apa? Faqihun fajir, orang yang paham agama, mengerti agama, tahu agama, tapi nyeleneh. Sudah NPWP, nomor piro, wani piro. Sudah seperti itu. Transaksional sudah terjadi. Ada yang sudah terlanjur utang budi, ada yang sudah utang cuan, ada yang sudah terlanjur utang kebaikan. Berat memang. Berat memang. Dan itu kenyataan. Dan itulah yang terjadi sekarang saat ini. Bayangkan seorang yang, kalau kita melihat ya, orang kalau sudah pernah jadi pimpinan partai, sudah jadi menteri, sudah jadi kepala daerah, sudah jadi pejabat, bahkan terakhir jadi sekretaris besar, sekretaris jenderal Ormas Islam. Tapi tidak menjadi negarawan, malah jadi provokator. Jangan pilih pemimpin yang didukung oleh Kiai A, oleh Ustadz A, oleh politikus A. Ini kan provokator namanya, Pak. Padahal beliau itu pernah jadi ketua pimpinan partai. Dari sekjen partai jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi wakil gubernur, sekarang jadi wali kota. Tapi kenapa? Karena nafsu kuasanya yang kelewatan. Nafsu mendapatkan kehidupan dunianya kebesaran, sehingga kalah dengan apa? Kalah dengan modal diri. Akhirnya muncul bukan jadi negarawan, tapi jadi provokator. Kan memecah belah namanya. Menyebut orang tokoh yang pengikutnya juga nggak sedikit. Apalagi dianggap, naudzubillah, dianggap seolah-olah bersebelahan. Wala haula wala quwata illa billah. Ini. Yang ketiga, siapa? Mujtahidun jahil. Saya pernah ngaji langsung 2 kali di tempatnya Allah Yarham di Qatar itu. Allah Yarham Profesor Profesor Syekh Yusuf Qaradawi. Saya pernah tanya kepada beliau, yang dimaksud jahil itu apa, Syekh? Beliau makan jahil itu bukan orang bodoh, bukan. Jahil itu orang yang sebenarnya punya pengetahuan tapi nggak punya kapasitas. Jadi orang menguasai satu bidang ilmu, misalnya bapak-bapak punya pengalaman kesehatan. Kalau ditanya kesehatan, ngelotok pasti kan. Tapi kalau ditanya ilmu hukum Islam, ilmu tafsir kan tentu beda. Saya ditanya semua juga nggak bisa. Kapasitas saya dokter saya agama, basicnya ekonomi Islam, ekonomi pun Islam. Jadi kalau ekonomi pakai rumus ini, pajak segala macam, saya nggak termenguasai. Saya cuma mengambil dasar basic ekonomi Islam itu. Jadi kecil sekali, semakin orang mendalami, semakin orang sampai kepada tingkat profesor. Kalau kata Prof. Yusril sendiri itu beliau bilang, saya ini profesor tapi ahli hukum tata negara. Kalau ditanya ahli hukum kelautan, saya baca dulu, saya cek dulu kenapa. Kapasitas saya nggak di situ. Tapi banyak orang hari ini kenapa? Dia cuma menguasai satu bidang, bahkan diragukan. Kita boleh menyebutnya begitu. Diragukan, Pak. Karena ijazah SD SMP-nya nggak jelas. Gimana mungkin kalau SD SMP jelas, SMA kuliahnya jelas? Nggak mungkin. Jadi itu tinggal lagi. Ini fakih, mujtahidun jahil, elit-elit, pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Jadi Bapak tidak cukup milih presiden yang baik, mesti milih anggota DPR juga yang baik. Kalau presidennya baik, anggota DPR yang nggak baik, wassalam Pak, program nggak jalan. Udah contoh. Banyak betul contoh kemarin, misalnya Pak Anies di DKI itu mau jual sahamnya DKI di pabrik bir, Pak. Coba. Ditolak sama anggota DPR, Pak. Kenapa ditolak anggota DPR? Karena orang-orang di sana itu orang-orang yang naiknya dibiayai oleh orang-orang itu. Yang sudah berutang budi, Pak. Bapak pikir itu saya ditawari pasang baliho. Sebelah enggak, saya nggak perlu pasang baliho. Balihonya di hati umat aja, di hati jamaah aja. Kalau saya sudah takdir, kalau terpilih, insya Allah. Saya tetap berusaha berkampanye. Tapi nggak mesti juga, Pak. Bapak tahu berapa satu titik di Jakarta itu? Satu titik baliho itu 25 juta, Pak. Paling murah, paling kecil ukurannya. Kalau orang pasang balihonya sampai 100, duitnya dari mana?
masang baliho yang biasa-biasa saja tanpa izin itu, baliho yang kampanye itu 500 sampai 700 ribu. Kalau masangnya 1.000, duitnya dari mana, Pak? Saya lihat itu ada caleg itu pasangnya itu berdekatan, mepet itu. Saya bilang banyak betul duitnya itu. Kita ini cuma dapat dari sumbangan jamaah aja tuh. Bisa bikin baliho, bisa spanduk, bikin ini, bikin itu, stiker. Itu aja sudah setengah mati. Modalnya cuma sedikit. Gimana itu orang besar? Akhirnya apa? Begitu dia duduk, belum sempat mikirin rakyat. Belum boro-boro mau bikin kebaikan. Mikirin balikin modal dulu. Yang kedua, dapat tekanan dari yang ngasih modal. Oke, jangan dibalikin gak apa-apa. Tapi kasih ini ya, bangun ini ya, buat ini ya. Itulah kacaunya, Pak. Jadi bukan hanya menyokong pemimpin yang baik, tapi penopang pemimpin yang baik juga harus disokong. Jadi anggota DPR dari partai-partai pengusungnya juga harus kita perhatikan. Kita pilih orang-orang benar yang duduk. Jangan cuma modal tampilan, modal casing. Kalau casing doang mah bisa dipoles, Pak. Banyak sekarang dunia sosial kan menipu. Casingnya, kelihatannya bagus banget. Begitu ketemu, naudzubillah. Nah, ini yang bikin rusak agama. Jadi pemimpin yang zalim, ulama yang nyeleneh, dan para pengambil kebijakan yang bahlul, yang jahil. Karena tidak menguasai bidangnya dengan baik. Allah a'lam bishawab. Barakallahu. Baik, Bapak Ibu, Ustadz Bukhari Muslim ini ikut di dalam untuk DPRD dari Partai Umat ya, Ustadz. Ya. Nomor berapa, Ustadz? Partai Umat itu nomor 24, saya nomor urut 1. Nomor urut 1 dari Partai Umat DPRD. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum punya pilihan, silakan ya PKS atau Partai Umat atau ya yang mendukung Anies sekarang gitu. Ya. Baik, berikutnya Ibu Erni yang sudah resign, silakan Bu Erni Savitri. Terima kasih Pak Mazwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar sama Ustaz saya ngeri sekali ya Ustaz. Begitu kasarnya, begitu butuh biayanya, begitu untuk mencapai semua yang diinginkan. Penggerogotan itu ternyata Ustaz bukan hanya dari luar, tapi di orang-orang Muslim sendiri juga saya lihat pada kaum muda itu mereka itu punya punya bahwa mereka tidak akan milih. Gitu. Loh kenapa nggak akan milih? Ya pokoknya nggak ada yang benar. Dari mana kamu tahu bahwa itu nggak ada yang benar? Ternyata setelah saya ungkit, ternyata demokrasi yang tidak benar. Jadi demokrasi itu di Islam tidak ada. Apakah itu benar, Ustaz? Dan itu ternyata itu anak muda banyak sekali yang masuk kelompok itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Makasih Bunda. Memang banyak sekarang anak-anak muda kita itu diracuni dengan pemikiran-pemikiran yang over, ya, jadi kelewat gitu. Jadi kalau dalam bahasa agama itu namanya tatrif, mutatarif pelakunya itu. Jadi orang yang kelewatan. Jadi memahami, memang demokrasi dalam tanda petik diajarkan, Islam itu nggak ada, tapi di Islam itu mengenal namanya politik. Politik kita hari ini itu adalah politiknya seperti ya itu jalannya. Apakah kemudian kita tinggal diam? Justru karena kita orang-orang baik itu menghindar, orang jahatlah yang memimpin. Ketika orang-orang baik itu nggak terjun ke politik, orang-orang baik itu nggak turun tandang ke gelanggang, orang-orang baik itu nggak terlibat langsung, diambil alih oleh orang-orang yang nggak punya kapasitas, orang-orang yang punya cuan. Lama-lama Indonesia ini habis kalau kita semua, apalagi anak mudanya generasinya nggak peduli. Apalagi tidak kepedulian dengan dasar agama, salah fatal. Karena politik Islam itu politik amar ma'ruf nahi mungkar. Politik Islam itu adalah politik kebaikan dan perbaikan, kemaslahatan. Jadi bukan hanya soal merek, bukan hanya soal nama. Nah, ini harus dikasih paham betul anak muda kita. Tapi alhamdulillah sepanjang kita turun di jalan, dia turun kampanye, turun kemana-mana. Saya juga datang ke beberapa tempat karena menjadi bagian dari tim. Itu melihat fenomena itu
ya hanya di permukaan, dan itu sebenarnya sedikit cuman. Buktinya apa? Acara Desak Anies di mana-mana itu full, penuh oleh orang-orang yang rasional, ya pemilih rasional. Bahkan maaf, orang non muslim pun memilih rasional. Dia memilih dengan apa? Dengan ilmu yang dia punya. Kenapa saya mesti dia pilihnya? Misalnya si A. Kenapa saya nggak mau si A? Karena si A mau sudah berkuasa, udah ketahuan jeleknya, udah ketahuan buruknya, coret. Kenapa saya nggak mau B? Si B ini begini. Maka saya memutuskan seburuk-buruknya saya ambil dari yang sedikit buruknya. Nah, coba. Kan orang rasional namanya. Dia non muslim tapi berpikirnya rasional. Dia bilang misalnya katakanlah Pak Anies itu buruk, tapi buruknya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau dibandingkan kebaikan, kebaikannya lebih banyak dibandingkan dari yang lainnya. Apa buktinya? Dia sudah berhasil membangun di Jakarta. Sudah dilihat hasilnya. Sudah dilihat apa yang boleh lakukan. Dan Masya Allah, bukan aja. Saya kemarin waktu di Belanda itu malah dapat cerita bahwa orang Belanda aja datang belajar transportasi yang dibuat Pak Anies, namanya Jaklingko itu di Indonesia itu oleh wali kota Amsterdam. Yang qadarullah wali kota Amsterdam itu muslim, keturunan Iran. Itu contohnya. Jadi kita kasih tahu anak-anak muda kita, anak-anak kita di rumah, jangan sampai dia tidak ikut ambil bagian. Kenapa? Karena ini menentukan masa depannya. Kita hari ini begini kan karena kita tidak pedulian kita di masa lalu. Coba dulu kalau kita semua peduli. Gak mungkin kita punya pemimpin kayak begini. Yang dulu Pak Harto saja berkuasa 32 tahun itu gak meninggalkan dinastinya. Ini belum mau turun sampai semua. Kalau perlu cucunya pun dibuka umurnya supaya jadi apa gitu. Oh, ini kan mengerikan. Kelihatannya kayak nggak ada nafsu dunianya, padahal serakahnya luar biasa. Kelihatan kayak nggak baik-baik aja, padahal jahatnya naudzubillah. Oh, ini yang luar biasa. Ukurannya apa? Ukurannya adalah dari kebijakan. Makanya sekarang itu disebut kita memang ada orang nggak korupsi, tapi gara-gara dia orang lain jadi koruptor. Gara-gara dia orang lain jadi kaya dengan cara yang zalim, cara yang tidak benar. Maka saya ingat betul ada kata-kata Pak Anies yang luar biasa itu. Apa kata beliau? Saya disumpah dengan Al-Quran, bukan disumpah dengan rupiah, bukan disumpah dengan cek, bukan disumpah dengan dolar dan lain-lain. Wah, ini kan ketegasan yang luar biasa. Ya pasti ada kurangnya, pasti ada titik lemahnya. Tapi ketika diukur kurangannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup Bu Erni. Cukup, alhamdulillah. Baik. Berarti Pak itu Abdul dibanding keseluruhan anak muda sepertinya di permukaan ya Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat ya remaja, anak muda, mahasiswa itu sekarang mereka lebih rasional. Apalagi melihat ini ya muak ya, istilah mereka ini kami muak. Itu apa? Karena keadaan ini bayangkan dalam tempo 10 tahun, hampir 10 tahun berkuasa aja ternyata kelihatan, oh gini tuh ujungnya. Bukan hanya anak semua dinaikkan, yang tadinya katanya nggak mau begini, ternyata semua begini. Belum lagi kalau lihat gurita bisnis, Bu. Kalau ibu saya cerita lagi gurita bisnis, bisa kaget-kaget, bisa pingsan-pingsan. Jadi memang fenomenanya luar biasa. Yang harus kita cegah dengan apa? Ya hadir nanti, tentukan nanti pada tanggal 14 Februari itu, pilih pemimpin yang benar, pilih calon kita yang baik, supaya apa? Merubah keadaan. Bahwa sekali lagi Allah tidak mungkin menghadirkan perubahan baik, perubahan besar, perubahan yang kita inginkan kecuali kita sudah dulu merubah diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kelihatannya Pak Abdul Syukur, silakan Pak Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas Mahwar, Ustaz. Allah itu adalah Tuhan kita yang maha tahu yang lalu, yang saat ini, dan yang akan datang. Tentu pemimpin yang akan datang Indonesia itu Allah pun sudah tahu, barangkali juga memang sudah ditentukan. Nah, kalau kita melihat di media sosial, kita sangat optimis sebenarnya, karena kalangan muda, kita lihat masyarakat itu dukungannya kepada nomor satu itu begitu besar. Di mana-mana gitu. Tetapi juga tadi saya agak pesimis kalau melihat kualitas masyarakat kita, terutama di desa-desa yang ya bagian besar kan
doif lah, doif itu. Jadi dengan uang sedikit pun saya sudah harus hilang ini akidahnya. Nah, kalau pada suatu saat nanti ternyata Allah menentukan bukan yang kita kehendaki, ya, misalnya yang terbaik itu adalah tugas kita semua orang-orang yang sehat pikirannya, baik itu ulama maupun para cendekiawan, untuk mencerdaskan masyarakat kita, membenahi masyarakat kita. Karena yang kita tahu itu Tuhan itu akan memberikan pemimpin yang buruk kalau memang masyarakat itu sangat buruk itu. Jadi tidak ini. Mohon ini dikoreksi apa yang saya ketahui ya. Jadi itulah Ustadz yang ingin kita mohon pencerahan dari Pak Ustadz Bukhari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Haji Abdul Syukur, bahwa pemimpin itu al-amir bi umaraihi. Pemimpin itu tergantung siapa yang dipimpin. Nah, tugas kita bukan mencari yang menang, apalagi mau bela yang menang. Kita nggak ada yang tahu, karena yang menentukan menang kalah, sukses berhasil itu Allah. Tugas kita itu berada di barisan mana. Itu. Jadi kalau misalnya kita pilihnya benar tapi kalah, itu kita nggak ada dosa. Kita nggak ada beban. Kita pilihnya salah, kita pilihnya buruk tapi menang, baru berdosa. Nah, kenapa? Karena menang kalah kita nggak tahu. Kita tahunya berada di posisi mana. Makanya Fir'aun itu, Asia itu tadi doanya apa? Ya Allah, saya ini nggak mau tinggal di sana ini ya Allah. Karena saya tahu dia zalim. Saya maunya di surga aja. Minta dia di surga. Tapi Allah bilang, udah tinggal di situ dulu. Kau ada tugas. Kata Allah kepada Asia, engkau ada tugas. Nanti ada anak dibuang sama ibunya. Tolong diambil, dipelihara, dijaga. Karena dia yang bakal meruntuhkan kekuasaan Firaun itu. Kira-kira begitu. Sebentar Pak. Bentar, maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Maaf, ada tamu tadi. Jadi gitu tugas kita itu berada di posisi mana. Kalau soal itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan bersiap, sudah Allah tentukan. Bakal besok yang jadi presiden siapa sudah. Tapi tugas kita bukan menyiapkan, tugas kita berada di posisi mana untuk mengawalnya. Kalau besok ternyata Allah takdirkan yang lain, kita sudah bilang ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Kami sudah menentukan arah kami. Kami sudah memilih ini ya Allah. Innaka antas samiul alim. Engkau yang maha mendengar, engkau yang paling tahu. Nah itu Pak. Jadi kita nggak perlu kecewa kalau ternyata pilihan kita nggak berhasil. Yang penting yang perlu kita jaga adalah kita udah milih yang benar. Kita udah milih yang bagus. Kita sudah milih yang layak. Itu yang penting. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih. Baik, tapi mungkin perlu juga untuk Bapak Ibu sekalian, kita udah menentukan, udah jelas, udah pasti siapa yang menurut kita dan kenyataannya memang bagus begitu. Jangan kita sendiri saja begitu Ustadz ya, itu Iya betul. kasur, sesumur, sedapur, yang bisa kita Batur. pengaruhi, kalau bisa Iya. diajak begitu ya Ustadz ya. Iya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah jam 7 lebih. Kita tutup acara kita Ustaz, mungkin cukup barangkali pagi ini, dan kami silakan kita tutup dengan berdoa bersama Ustaz. Ya Bapak Ibu, mari kita tundukkan hati sejenak, bermunajat kepada Allah, bermohon pada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita kesehatan, anugerahkan kepada kita keimanan, anugerahkan kepada kita keridhaan dan hidayahnya. Amin. Kemudian kita doa sama Allah juga, minta agar Allah anugerahkan kepada kita pemimpin yang baik untuk kehidupan kita di dunia ini dan masa depan anak cucu kita insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadir hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به لنا مصيب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا محيتنا فاجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ارحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam semua untuk Bapak, Ibu. Wah, ini yang saya lihat ini ada nih Pak Dr. Sanusi, ini saya tahu. Ini ada Pak Sri Bintoro dari Mataram dan Bapak Ibu yang lain ini. Ya. Barakallahu fikum. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Dan semua kebaikan dari Allah. Jangan ragu-ragu, kekeliruan, kesalahan dari saya dan setan, kita berlindung kepada Allah dari godaan dan jebakan setan, laknatullah. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Najwa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.